selamat siang semuanya, Bapak dan Ibu Siang. sekalian. Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tadi sedikit ada video cuplikan ya, untuk sebagai pembuka. Dan kita semua saat ini sudah bergabung dalam acara berkat kerjasama dari KPG dan juga Pet Kingdom. Dan ini merupakan rangkaian acara mengenai kucing. Ya, lagi-lagi ini spesifik banget, kucing. Yang nanti selanjutnya akan dilanjutkan dengan tema anjing. Tapi untuk acara hari ini nih, kebetulan kita akan membahas temanya itu fokusnya tentang gizi dan kesehatan kucing kita. Nah, jadi ini udah otomatis sangat penting banget kan. Nah, tidak hanya itu juga, kita mau informasi nih sesuatu yang penting. Kenapa penting? Karena ini berhubungan dengan giveaway mungkin ya. Jadi semua peserta yang bertahan sampai akhir, Anda akan mendapatkan e-voucher diskon buku Kucingpedia ya, sebesar 20% di gramedia.com dan juga mendapatkan e-voucher 20.000 dari Pet Kingdom untuk pembelanjaan di Tokopedia. Jadi pastikan Anda semua nih, Bapak dan Ibu semua, pet lover, Anda harus bisa bertahan sampai akhir nih. Nantinya Anda akan langsung dapatkan diskon dan juga e-voucher tadi. Kemudian, saya ingin menginformasikan kepada Anda semua bahwasannya nanti kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi bagi kalian yang ingin bertanya, kami persilakan Anda mengetik pertanyaan Anda di dalam kolom chat dan nantinya pada saat sesi tanya jawab akan dimulai, saya akan memilih 3 orang yang pertanyaannya terbaik. Dari tiga orang ini nantinya kita akan pilih dan kita persilakan untuk bertanya langsung. Anda bisa langsung mengaktifkan audio Anda dan bertanya langsung ke narasumber yang Anda pilih. Siapa aja narasumbernya? Tunggu dulu. Nantinya setelah 3 orang itu bertanya, nah baru nih ada lagi 1 orang yang beruntung. Dari 3 kita hanya pilih 1 aja yang beruntung, yaitu mereka akan mendapatkan hadiah buku dari KPG dan juga e-voucher Rp100.000 dari Pet Kingdom. Jadi pastikan Anda bisa langsung ketik pertanyaannya tentang apa? Tentang fokus gizi kesehatan kucing kita. Oke? Tanpa berbusa-busa. Oke, saya mau coba perkenalkan dulu nih narasumber kita yang sudah hadir. Di sini ada 2. Yang pertama ada Dr. Davi, beliau adalah dokter di klinik Sahabat Hewan, dan juga Kak Yuda yang Halo, merupakan selamat siang semua. pemilik dari Kakak. Halo, Dr. Davi dan juga Apa kabar? Kak Yuda. Halo, Bigi. Nah, itu si Kakak tuh. Bigi, say hi. Itu si Kakak tuh. Dia baru tidur, habis tidur nih, Bigi. Oke. Aduh, gimana kabarnya semua? Kabarnya alhamdulillah baik. Kak Davi dan juga semoga Kak Yuda. yang lain juga baik ya. Luar biasa. Oke deh, mungkin tadi saya sepertinya lupa memperkenalkan diri ya. Iya tuh. Sebelumnya saya Gomer. Saya saking antusias ya tadi mau menyebutkan hadiah-hadiah yang langsung didapat. Saya Gomer dari Pet Kingdom. Dan seperti tadi kita sampaikan bahwasannya acara ini tuh bisa terselenggara berkat kerjasama dari KPG dan juga Pet Kingdom. Oke, tanpa berbusa-busa lagi, berlama-lama, mungkin saya mau mulai dulu kali ya dengan Kak Yuda. Saya mau nanya tentang si kakak nih. Oke, kali ini saya sama Digi ya. Ini Digi. kucing Cina. Wah, dia ngambek nih. Ya, Digi ini umurnya hampir 1,5 tahun ya, hampir 2 tahun. Ya, jadi betina. Dia jenisnya juga British Shorthair, tapi warnanya putih dan abu-abu. Nah, ini biasanya jam-jam segini dia suka tidur di kandang. Karena memang dia tipikal yang, kalau kucing British kan jarang mau digendong ya. Dia tipikal yang meskipun pendiam, tapi dia tipikal yang kalau digendong tuh mut-mutan dan nggak akan bisa bertahan lama. Nah, kemudian apalagi yang menarik ya, dia sampai sekarang belum dikawinin nih. Ya sempat mau dijodohin sama kakak kemarin, tapi sepertinya belum cocok tuh ya, karena memang Bigi tipikal kucing yang sangat lincah sebenarnya. Jadi ketika dapat jodoh jantan kakak waktu itu, dia agak susah banget gitu loh untuk ditaklukkan lah ya dengan pejantan satu itu gitu, si Taka yang
susah juga untuk bisa mengambil hati si Bigi ini. Nah, dia udah mau cabut. Oke, Bigi can go. Oke. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin tentang hobi kucing, sebenarnya dari kecil saya suka sekali kucing. Karena dulu tuh kucing macam-macam, Mas. Mungkin kalau ingat di era tahun 90-an masih trennya kucing Persia atau kucing disebut dengan kucing Anggora ya gitu. Ya kalau orang berpikir, bahkan saya sendiri pun sebelumnya masih belum sangat paham beda Anggora dan kucing Persia gitu. Dapat tuh pertama kali itu, bahkan kucing kampung juga. Dan akhirnya beralih ke kucing ras. Seperti saat ini British Shorthair. Dan ya sambil belajar terus nih, kebetulan hari dapat kesempatan untuk berbincang dengan Dokter Kadafi, juga Mas Komar, dan juga teman-teman di hari ini. Mungkin kita bisa sama sharing, kira-kira bagaimana sih memahami karakter kucing. Ketika seseorang sudah mencintai kucing, berarti dia juga harus menerima kucing bukan cuma sekedar pet, tapi juga sebagai entitas makhluk hidup yang juga bagian daripada keluarga kita, dan pastinya juga punya karakteristik yang berbeda-beda, dan juga bagaimana dia tetap bisa hidup layaknya kucing yang bebas dan juga happy, tapi karena sudah tinggal di rumah, dan kucing ras juga, kita nggak mungkin dong membiarkan kucing kita keluar gitu sembarangan ya. Tapi di satu sisi juga kita tahu dia adalah binatang. Seperti itu kali Mas Komar. Setuju banget. Memang saling memahami itu penting banget. Kadang memahami itu kan nggak cuma sekedar inginnya mereka, tapi dari pola makan juga, ya nggak sih? Makanya nih kira-kira kalau boleh tahu tadi berat badannya berapa tuh Kak? Supaya nanti kalau saya juga penasaran nih, kira-kira yang berat badan ideal 3 kucing itu kilo. seperti apa Kalau sih? si Taka itu sekitar 4,5 kilogram. Oh. Kalau ini betina ya, lebih kecil. Yes. Nah, mungkin dengan ukuran seperti itu, mungkin saya cuma mau tanya ke Dokter Davi deh. Ngomongin berat badan yang tadi disebutkan sama Kak Yuda, kira-kira nih untuk jantan dan betina tadi, itu memang sudah termasuk ideal atau seperti apa? Kalau menurut saya pribadi, kalau jantan itu bagus, yang idealnya dari 3, kalau masa produksi dia 3, sekian sampai batasnya sekitar 6. Kalau betina, usahakan dia harus di atas 3,5. Kenapa? Kalau terlalu kurus, otomatis dia itu tidak bisa selain menghasilkan biasa jadi anak yang bagus, kualitas yang super, yang gitu dia. Kalau misal terlalu kurus, ataupun begitu misal kurus kita paksa kawin sama si pejantan, otomatis anaknya ini, misalnya anaknya biasa bisa jadi gemuk, tapi induknya ini malnutrisi. Oh, gitu. Kurus. Ya. Nah, itu dia sebabnya. Iya. Makanya usahakan berat badannya kalau kucing kampung 3,5 ke atas. Kalau 3,3 ke bawah itu otomatis saya nggak saranin, jangan. Kasihan induknya saat pasca melahirkan. Oke. Dok, ini saya mau bertanya terkait dengan kucing ras dan kucing kampung. Apakah memang ada klasifikasi berat badan ideal antara masing-masing karakter ras kucing sendiri, Dok? Pasti ada, itu pasti ada, Mas. Dia kalau kucing kampung otomatis dari struktur tulangnya itu agak kecil. Ada juga struktur yang jarang kita lihat yang struktur tulangnya itu tinggi. Makanya sampai bisa jadi bobotnya 6 kilo. Itu memang postur strukturnya. Tapi kalau yang punya ras, punya kita sendiri, bisa yang kayak Bengal, itu memang orang itu rasnya ras besar. Kalau ras besar, ya bisa jadi sampai 10 kilo. Bisa jadi. Kalau dia makannya ya yang kayak protein cukup, lemak, seperti makan ayam. Kadang-kadang bisa jadi dia gemuk. Oke. Nah, terkait dengan makanan nih, Dok. Kalau biasanya kan kalau saya kadang-kadang kucingnya dry food gitu ya. Tapi saya juga banyak melihat rekan-rekan saya juga menggunakan makanan dalam bentuk kayak daging, tapi memang belum diolah, tapi kayak dibekukan gitu loh, Dok. Mungkin ya dalam arti kayak salmon ataupun daging sapi yang sebelumnya mentah tapi sudah di freezer dulu, kemudian juga sudah digiling,
lalu dikemas dan dijual. Nah, kalau menurut dokter, sesuai dengan karakteristik masing-masing kucing, apakah memang semua kucing bisa mengkonsumsi makanan mentah seperti itu, Dok? Ataukah tetap ya tadi dry food atau wet food seperti itu, Dok? Sebenarnya dia dari awal waktu kecil dia itu biasanya. Tahap-tahapnya waktu kecil. Dia kalau misalnya yang dibeku, otomatis yang beku itu kayak bakteri, mikroba itu semuanya udah mati kan, di suhu berapa. Tapi kalau misalnya dia cuma dibeku di freezer, kemudian ditaruh lagi di luar, itu otomatis pasti ada mikrobanya. Dan misalnya kalau diolah misalnya langsung dikasih, bisa kadang ada kucing begitu kita kasih nggak mau, memang sama sekali nggak mau, harus direbus dulu baru mau. Kadang ada juga kucing yang begitu kita kasih langsung lahap makannya, malahan dia nggak suka. Yang ini lebih suka dia baunya amis. Iya. Yang khas biasa jenis-jenis itu ya yang kayak persis kayak bengal itu mau dia biasanya. Itu Seperti sih manusia juga ya, Dok ya. Ada mood-moodnya mau makan apa gitu ya. Ya, jangan kita paksa maunya kita, maunya dia, ikuti maunya dia. Kalau maunya kita, pasti dia nggak akan mau, otomatis langsung drop. Iya, tapi kalau ngomongin kucing saya, kadang-kadang dia ada fase priorisasi di mana dia tidak mau makan tuh, Dok. Mungkin kalau kita lihat secara emosional dia mungkin kayak stres gitu ya. Bisa jadi ketika coba waktu itu dijodohkan dengan pejantan, dia usia 2 tahun kan seharusnya sudah dikawinkan nih. Tapi pertama kali dijodohkan gitu selama beberapa waktu, kucing yang betina jadi tidak nafsu makan. Atau bahkan ketika ada hal-hal yang sifatnya mungkin secara emosional membuat dia tidak nyaman, kucing juga jadi makannya juga tidak lahap tuh, Dok. Gimana, Dok? Ya, itu pasti. Karena yang pertama, kalau bisa si betina baru jumpa si jantan yang kadang beda tempat, beda wilayah. Kita bisa ada kawan ini, mau yang sama-sama breeding nih. Pas bro, kesini sebentar. Saya mau pacak lah kucing jantan saya. Oh, gua punya betina. Ya udah. Pas begitu jumpa si jantan sama si betina yang bisa emas, otomatis dia nggak langsung klop. Pasti ada istilahnya dia nggak, kadang-kadang kita harus tahu juga saat kapan si betina ini lagi birahi. Jangan waktu belum birahi kita langsung main kawin-kawinin aja. Mana waktu itu udah birahi nih kelihatannya si Dok udah. Waduh, itu mengetahui ciri-cirinya bagaimana tuh, Dokter? Nggak mau tuh, gimana, Dok? Ciri-cirinya gimana tuh? Cara tanda dia manja-manja gimana ya? Betina. Nah, ini biasanya kalau betina lagi birahi, otomatis dia yang pertama meong-meong, otomatis stres karena hormonalnya itu meningkat, itu stres. Udah itu begitu kita ulus di bagian belakangnya itu dia naik. Iya. Itu udah mau. Nah, itu dia. Iya. Jadi ketika saat lagi birahi, otomatis dia stres, nggak mau makan. Apapun yang kita kasih itu nggak mau makan. Dan si kucing ini yang bisa anehnya, kadang-kadang bisa 3 hari lo nggak makan. Gara-gara stres. 3 hari nggak makan, gara-gara stres. Tapi begitu dia udah stabil, hormonnya udah stabil, itu baru makan. Makanya di situ rontoknya bulu. Itu ngaruh. Di bulunya rontok. Nah, makanya harus ada vitamin-vitamin tambahan. Nah, ini ngomongin vitamin, Dok. Kalau kita pribadi kan pasti suka ya sama peliharaan yang gemuk, yang lucu gitu ya, Dok. Dengan tadi dokter bilang sebenarnya ada berat badan ideal untuk jenis-jenis ras tertentu, baik itu kucing kampung maupun kucing ras. Nah, lalu tapi kita kadang-kadang si pemilik kucing ataupun pemilik binatang rumahan selalu mengidentikan binatang yang lucu, menggemaskan tuh kalau gendut gitu ya. Jadi kita berlomba-lomba nih ngasih makan banyak-banyak, ngasih vitamin banyak gitu, dengan pemikiran bahwasanya yang fat cutest gitu. Kalau menurut dokter seperti apa ini? Sebenarnya kalau gemuk nggak apa-apa, tapi stabil. Bisa ada ideal badannya. Kalau misalnya kita suka ini
kucing kita gemuk. Usahakan, tapi kita nggak tahu caranya. Otomatis pergilah ke dokter hewan dulu yang terdekat. Dok, saya pengen kucing saya ini gemuk loh. Nah, gimana ya caranya? Nanti kan ada diukur timbangannya, nanti ada gramnya di situ. Berapa gram dia makan, berapa gram dia buat tubuh segini, 4 kilo, dia butuhnya berapa. Makanya, kenapa ada suplemen tambahan, itu fungsinya. Iya. Bisa kita kasih, ini bisa tuna ini. Begitu kita kasih tuna, di tuna itu ada istilahnya omega 3, ya kan? Vitamin D ada, protein ada di situ, semuanya ada. Tapi tercukupi nggak? Kadang dia butuhnya vitamin di dalam tubuhnya itu nggak tercukupi takutnya. Makanya dikasih suplemen. Kalau suplemen itu udah ada takarannya semua, komposisinya semua. Jadi kita nggak usah takut. Kalau masalah multivitamin, dia udah nggak ngaruh dia sama sekali. Karena dia disekresikan lewat urin, lewat keringat, lewat BAB. Sama seperti kita nih, pribadi kita ya. Kita contohkan kita. Kita minum 1000 loh. 1000 itu vitamin C. Memang tubuh kita butuh nggak 1000 vitamin C? Kan nggak butuh. Oke. Apa yang dibutuhkan itu yang diresap. Oke, ya. Nah, Dok, ngomongin tentang vitamin ya, tadi juga Mas Gemma. Ya, siap. Kalau saya pribadi tertarik membahas hal ini karena memang di pasaran sudah beraneka macam brand ditawarkan dan kita kadang-kadang kan hanya mengikuti saja dari beberapa insight teman mungkin ya, Dok ya, atau mungkin dari pengalaman orang-orang yang sudah pernah mengkonsumsi dan menggunakan itu untuk kucingnya gitu. Sebenarnya vitamin-vitamin dasar apa yang harus dimiliki? Kalau saya mungkin vitamin untuk menambah kesehatan dia, menggemukkan badan, kalau kucingnya bulunya tebal, harus dijaga dengan vitamin ataupun suplemen tambahan. Nah, sebenarnya kalau menurut dokter Hanafi sendiri, vitamin apa sih, Dok, yang idealnya harus ditambahkan untuk para kucing yang kita pelihara? Kalau misalnya vitamin, dia lebih kayak minyak ikan, itu boleh. Minyak ikan itu dia ada omega 3 di situ, dia bagus. Istilahnya dia bisa kayak kulit, otak, jantung. Omega 3 DHA itu kan otak. Makanya kadang-kadang kalau kita kasih DHA banyak, itu sebenarnya nggak masalah, bagus. Karena kelincahan kucing kita, kalau begitu kita ikut lomba, kucing kita pintar. Dan jantungnya normal. Itu dia memacu, istilahnya. Kalau misal kita kasih yang abal-abal, nah ini lagi. Ini yang yang tidak tahu sama sekali. Kadang ada vitamin, kita beli-beli aja. Mau di pet shop, mau di mana. Tapi di vitamin itu nggak ada komposisi. Nah, itu nggak jelas. Biasanya, kalau vitamin itu tetap ada komposisinya di belakangnya. Ya. Kalau komposisi ada, idealnya apa, Dok? Itu penting juga tuh ya. Iya, komposisinya misalnya ada vitamin E, misal ada vitamin D, B6, B1, B12. Itu udah istilahnya udah ada takarannya semuanya. Berarti satu kapsul, satu tablet itu udah segitu miligram, segitu, ada takarannya semua. Jadi kita jangan takut kekurangan. Begitu kita misalnya kita kan keluar kota, yang namanya kita diurus sama orang lain, otomatis nggak seperti kita yang urus. Makanya harus ada tinggalin kayak suplemen tadi, multivitamin. Kalau multivitamin otomatis misalnya karyawan kita ataupun pembantu kita di rumah, kan nggak mungkin dia di depan kita, wow gini-gini. Tapi di belakang kita kan nggak tahu. Paling tidak dia bisa kasih multivitamin doang, itu udah alhamdulillah udah memadai. Nah, kalau misalkan vitaminnya sendiri berbentuk gel gitu, Dok, kayak toothpaste gitu biasanya sering dipakai. Dia nggak ada masalah. Dia nggak ada masalah. Dia macam-macam dia. Tapi lebih bagus dia injeksi. Injeksi lebih bagus karena langsung tepat sasaran. Nah, kalau untuk injeksi itu berarti harus ke dokter ya, Dok? Dan berapa kali tuh idealnya sebulan, Dok? 2 bulan sekali.
2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Itu bagus, 2 bulan sekali. Jangan kita tahu berat badannya, di situ ketahuan. 2 bulan sekali. Kalau sebulan sekali kan rempong juga sih sebenarnya. Tapi kalau apalagi lagi PSBB ya dok ya, lagi repot. Ya, kalau ada waktu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kalau ada waktu, makanya ada brand luar itu kayak vitamin ya kan, itu ada kode-kodenya loh. Ngerti nggak Mas Yuda? Dia ada barcode-nya itu, di belakang itu ada barcode. Kalau punya kita, depannya 8. Punya nah, barcode itu apa dok? Kayak bisa tujuannya apa dok? Gua obatnya yang di luar negeri, susah sih. Dia barcode-nya biasa kalau di apa ya? Dia ada barcode barcode tahu kan? Iya, tahu. Macam, nah ini. Oke. Nah ini. Oke, baru kelihatan ini ya. Iya. Kucingpedia. Ini saya kasih tahu ilmu sedikit ya. Wah, ini barcode. Di sini 9. Berarti kalau 9 ini punya luar. Oh gitu. Cuma dia kerjasama aja. Tapi kalau 8, barcode 8 di sini, itu punya Indonesia. Kalau misal 0 punya Amerika, 2 punya Jerman. Banyak sih versi-versinya. Ada 7 punya Australia, Thailand hampir sama. Tapi ini punya luar. Ini buku Kucingpedia ini punya orang seberang. Ini kerjasama sama kita. Baik. Jadi iya. Baru tahu saya sekarang dok. Ini ilmu baru. Iya. Biasanya. Mungkin selain vitamin, dokter, mungkin buat Kak Yuda juga ya, mungkin selain vitamin kan, cara lain buat menjaga kesehatan adalah salah satunya dengan memberi vaksin. Nah, ada vaksin wajib tidak sih dok untuk kucing kesayangan kita ini? Sebenarnya yang namanya kita udah pelihara kucing itu otomatis pasti mengeluarkan budget. Jangan semata-mata kita pelihara kucing buat senang. Begitu dia sakit otomatis nggak mau ngurus, ya kan? Aduh, jangan sampai. Iya, kalau masalah vaksin itu wajib. Karena apa? Kita nggak tahu saat kapan waktunya dia drop dan waktu kapan dia terserang si virus. Dan virus yang wajib pada kucing, dia ada Panleukopenia, Rhinotrachetis, Calicivirus, Chlamydia, sama rabies. Itu 5 itu aja, insya Allah udah bagus. Tapi ada tahap-tahapan. Misalnya, saat kapan waktu yang paling cocok buat divaksin? Nah, saat paling tepat itu saat waktu dia umur 3 bulan. Ketika masa disapi sama induknya. Nah, itu dia. Itu paling bagus. Dan vaksin, kalau 5 vaksin itu udah mencukupi, insya Allah paling-paling penyakitnya cuma diare doang. Diare, muntah. Kalau virus, insya Allah kalau memang udah maintenance, kita teratur. Misalnya ini tanggal 26. Bulan depan 26 sekali lagi. Udah itu bisa juga, ada juga tahap-tahapannya, banyak tahapan vaksin, banyak versi dokter. Saya nggak nyalain. Ada yang bisa bulan pertama ini tanggal 26. Nanti bulan depan 26, kemudian per 4 bulan sekali lagi. Ada juga versi satu lagi per 1 bulan, 2 kali tahap, kemudian setahun. Itu dia. Itu paling bagus buat kucing kita. Aman. Artinya emang cukup panjang ya. Memang harus kita sambil cek juga berskala gitu artinya. Mungkin dari Kak Yuda sendiri, untuk kakak apa aja nih mungkin yang udah diberikan vaksinnya? Mungkin bisa sambil sharing juga nih ke pet lover lainnya. Halo, ya. Sorry. Kalau seperti tadi Dokter Kadafi katakan, memang ada vaksin dasar yang memang sudah harus diinjek ataupun diberikan kepada kucing peliharaan kita, karena memang konsekuensi kita memelihara binatang, apalagi mereka tinggal bersama kita, kemudian menghabiskan waktu dan ya bahkan tidur sama kita, selain buat kucingnya dan juga buat kita pribadi juga, kesehatan juga orang di rumah. Dan ada vaksin dasar memang semua harus, salah satunya mungkin yang tadi ya, rabies juga gitu, karena mengingat apalagi kucing berinteraksi dengan manusia, dan kita kadang-kadang juga suka digigit, dicakar gitu kan. Kita make sure juga kalau kucing kita juga tidak
terinfeksi virus rabies seperti itu. Itu yang dasar. Kemudian kalau yang tambah-tambahan, ya memang ada beberapa dilakukan. Tapi kadang-kadang memang kita harus komitmen untuk tadi seperti Dokter Kadafi katakan, beberapa dokter memberikan metode untuk penyuntikan itu berbeda-beda metodologinya. Memang disarankan harusnya kita punya satu dokter yang sudah sangat mengerti memelihara kucing kita, sehingga dia punya track record daripada kucing, bagaimana health historinya, kemudian juga catatan medicalnya, dan sekalian untuk mendapatkan informasi terkait rekor daripada vaksinnya sendiri. Karena ini memang penting. Mengingat kadang-kadang kita sendiri juga lupa ya kalau kita ada handbooknya, tapi kalau kita nggak ngebuka gitu, ataupun kita nggak ingat, lebih enaknya memang saling berkoordinasi, ataupun kita kooperatif aja gitu di rumah, saling mengingatkan, ataupun juga dengan dokternya sendiri. Kalau dapat dokter ataupun ada bagian dari medical veterans-nya yang kooperatif, mungkin dia akan mengingatkan gitu. Itu lumayan ngebantu gitu ya. Kalau ini belum divaksin nih, gini-gini. Jangan lupa besok seperti itu. Itu membantu banget sih buat saya, Mas dan Mbak Dokter. Jadi menurut saya vaksin itu penting selain juga dari pola makanan, kebersihan, dan juga membuat kucing dan kitanya juga merasa confidence ya. Ketika misalkan, ya sama halnya ketika sekarang lagi pandemi, semua orang menunggu vaksin buat COVID gitu loh, seperti itu. Tapi ya tadi vaksin rabies, kemudian juga beberapa vaksin dasar yang dokter sebutkan tadi, harus sudah dimiliki oleh kucing kita, dan memang kita harus ekstra anggaran, budget untuk melakukan itu gitu, Mas. Betul, itu penting banget dan setuju dengan Kak Yuda. Ngomong-ngomong tentang vaksin rabies tadi ya, ini kan sangat penting. Nah, kita kan mungkin tidak semua tahu ya, bahwasannya di bulan September ini tuh akan memperingati juga Hari Rabies Day. Nah, untuk merayakan Hari Rabies Sedunia ini, tanggal 28 September ya, Pet Kingdom juga akan mengadakan yang namanya Rabies Day, tapi lebih tepatnya di tanggal 3 Oktober nih. Jadi mungkin nice. Parents mungkin yang saat ini sedang menyaksikan mau ikutan, mau tahu gimana sih, karena kan seperti tadi dokter dan juga Kak Yuda bilang ya, bahwa rabies itu penting, tidak hanya untuk hewan kesayangan kita, tapi juga kita. Ya secara tidak langsung kan kita sering banget berhubungan langsung sama hewan kesayangan kita. Langsung aja bisa datang, kita akan adain itu di Cubic BSD jam 11 siang sampai jam 5 sore. Jadi pastikan Anda bisa datang untuk melihat, terutama mereka Anda nih, paw parents yang punya kucing kesayangan di rumah. Nah, lanjut lagi deh, bahas topik lagi. Mungkin aku mau bertanya ke Kak Davi, Dokter Davi. Ya, siap. Mungkin tadi sedikit nih sempat dikasih tahu tentang salah satu, tadi kan udah ngomongin tentang kesehatan, kita udah kasih vaksin juga, kita udah kasih vitamin juga, suplemen juga. Tapi kita kan juga kadang nih manusia walaupun sudah minum vitamin aja masih suka sakit gitu. Nah kalau untuk hewan kesayangan kita nih, khususnya kucing, kira-kira ada juga nggak sih penyakit yang mungkin sering masuk dalam tubuh atau dari tubuh hewan kita ini? Mungkinkah flu atau batuk atau pilek seperti itu? Mungkin. Dia kalau misalnya masalah penyakit, dia kalau kondisinya drop, apalagi cuaca sekarang, cuaca di tempat kita ini, di Indonesia ini, sewaktu-waktu dan jangka bulan ini panas, terik, kemudian tiba-tiba dia istilahnya hujan. Dan saat hujan itu bisa timbul banyak faktor. Bisa bakteri, ataupun bisa apa aja. Imun tubuhnya ngedrop, otomatis cepat terserang sama si bakteri. Bisa jadi flu juga. Kalau flu bisa jadi virus. Karena virus itu saat biasanya kebanyakan ini udah mulai musimnya virus. Kalau udah ber-ber itu udah mulai musimnya virus. Karena hujan tadi ya dokter ya? Iya, timbul dia. Karena dia virus itu dia bisa mengkristal. Di satu tempat itu bisa sampai sekitar 1 tahun lebih. Apalagi kalau kita ada kucing di situ terus, begitu dia lagi drop, langsung kena virus. Besok kena lagi, dan seterusnya apabila tidak divaksin. Dan tidak bisa juga begitu kucing kita di rumah kita ini udah ada yang mati 4 ekor misal, langsung
tinggal sisa lagi 3 ekor, langsung kita vaksin. Itu nggak boleh juga. Oh, justru nggak boleh? Nggak boleh. Harus dia ada waktu saat boleh divaksin, walaupun dia kondisi sehat. Kita nggak tahu apakah dia reaktifkah virus, apa tidak. Oke. Ya, kalau dipaksa, otomatis langsung kena. Bisa jangka sekitar 14 hari itu bisa mati. Biasa 3 hari udah mati. Ini menarik sih. Justru kita kan tidak ingin kehilangan hewan kesayangan kita ya. Mungkin untuk Kak Yuda sendiri, kalau misalkan kucing kesayangannya sedang flu, kira-kira apa sih yang pertolongan pertama yang harus langsung kita lakukan? Biasanya kalau saya selain tadi ada vitamin-vitamin tambahan, saya tuh parno banget ya, karena kucing kadang-kadang itu suka bersin-bersin juga, apalagi di tahun ini ya. Mungkin Mas Gomer juga pernah nggak sih ada kucing lagi di pernah banget sering. Ya udah kan? Khawatir aja tuh lagi di pandemi gini kita jadi parno kan. Nah itu justru menurut saya hal yang harus disikapi dengan sangat proporsional gitu. Kita harus melihat kalau memang kondisinya saat ini memang harus membutuhkan penanganan dokter hewan, kenapa tidak langsung segera diberi penanganan. Karena memang kadang-kadang kita kan meraba-raba nih semua, beda sama manusia. Kalau manusia bisa berbicara gitu. Kalau kayak anak kecil kan mungkin juga kadang-kadang juga susah untuk mengerti. Nah kucing itu kita asumsikan kayak anak kecil gitu. Kita nggak tahu tuh dia sakitnya apa gitu kan. Keluhannya apa, karena dia tidak bisa bicara kan terus terang. Jadi kita memang harusnya lebih peka dalam artian kalau misalkan memang vitamin-vitamin sudah tidak bisa mengobati kondisi kucingnya lagi bermasalah, memang harus segera dibawa ke dokter. Karena tadi dokter Kak Davi juga menarik yang mengatakan kalau selama ini kan ketika ada satu kucing yang mati gitu ataupun beberapa ekor mati, kita asumsinya langsung dibawa ke dokter hewan, langsung kita divaksin ya, dengan pertimbangan membuat kucing kita lebih sehat dan terhindar dari kematian gitu. Ternyata juga saya baru dapat ilmu tadi gitu. Cuma jadi pertanyaan saya adalah, Dok, ketika misalkan ada satu atau beberapa ekor kucing di sekitar kita mati gitu ya, lalu kita membawa kucing kita ke dokter, selain tidak boleh divaksin, berarti kan kucing yang diberikan obat vitamin ya, kalau kucingnya dalam kondisi sehat. Nah lalu, apakah tempat tinggal kucing perlu desinfektan? Tadi dokter katakan mungkin ada virus ya, yang bertahan di satu tempat ataupun di lokasi itu bisa 1 tahun gitu loh. Nah berarti solusinya seperti apa nih Dok? Karena terus terang kalau kita kan berpikiran sama ya, mungkin Mas Gomer tadi, pokoknya dibawa ke dokter, kalau bisa divaksin segera gitu kan. Ternyata malah jadi mati. Kemudian apakah cukup dengan vitamin ketika dia sehat, ataukah perlu juga dengan tambahan untuk penyemprotan desinfektan atau pembersihan di kandang yang lebih butuh ekstra gitu ya Dok, tidak cuma sekedar dibersihkan seperti biasa. Iya, itu udah betul. Yang Mas Yudi ngomong barusan udah betul. Yang pertama, dia tetap, walaupun yang 3 ekor, misal 3 ekor kita itu, kucing itu udah mati karena kena serangan virus, misalnya leukopenia. Begitu kita tahu, jangan segera kita langsung bawa ke dokter. Memang bisa bawa segera ke dokter. Di dokter, nanti pasti dia ada sinyalemen, tanya jawab. Biasanya kalau dokter udah lihai ataupun apa, otomatis dia tanya, di rumah ada yang terserang virus kah ataupun bagaimana. Kemudian ada misal, kalau pun ada, kan dia dicek suhu berat badan sebelumnya dan sesudah. Jadi misalnya suhunya tinggi sampai mencapai 39,9, itu reaktif biasa. Karena suhu kucing itu 38 sampai 39. Jadi paling tidak dikasih yang vitamin dan multivitamin semuanya biar dia kuat. Istilahnya untuk sementara, jangan langsung kita injeksi si vaksin, bisa ngedrop. Dan kalau misalnya kepengen, mau dibersihin, sebenarnya harus dibersihin, disinfektan. Kalau bisa, kalau kan agak susah sekarang, apalagi sekarang masa pandemi kayak gini, corona ya kan, pasti agak susah. Jadi kalau saran saya, pakai backlin aja bisa sebenarnya. Backlin, karbol, kemudian kandang kalau bisa diangkat itu, usahakan kandang itu begitu dibersihin, dicuci, dijemur. Karena dijemur dia ada suhu tertentu, si virus itu mati. Oke, Dok.
Begitu kira-kira. Oke, mungkin sambil kita asik berdiskusi, saya juga coba bacakan ya pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan langsung nih oleh para viewer kita. Saya akan coba pilih 3, seperti yang tadi kita janjikan. Oke, saya coba cek. Oke, ini salah satunya nih. Ada dari Dea Ramadania. Halo, aku mau tanya, aku punya kucing 3, tapi salah satu dari kucingku betina umur 6 bulan. Makannya selalu bersisa selama 1 bulan ini, padahal sebelumnya selalu habis. Apakah kucing juga punya rasa bosan? Oke, ini menarik terhadap makanan yang dikonsumsinya. Solusinya bagaimana? Untuk Ibu Dea Ramadania, kami persilakan untuk mengaktifkan audionya dan bisa langsung bertanya. Halo Ibu Dea. Halo, Kakak kedengaran? Oke, kedengaran walaupun agak kecil sekali suaranya. Ibu Dea, silakan. Kami persilakan untuk bertanya. Mau langsung dengan Dr. Davi atau dengan Kak Yuda? Untuk mau tanya ke Dokter Davi nih. Ya, Jadi kan boleh. kucing aku itu ada 3. Jadi yang satu ini betina umurnya 6 bulan. Dia tuh selama 1 bulan ini makanannya selalu bersisa gitu loh, tapi biasanya itu dia selalu habis. Jadi apa kucingku ini bosan sama makanannya atau gimana? Ya, ini langsung saya jawab ya, Mas Gumer. Kan kucing ibu ada 3. Sekarang saya mau tanya, tempat makanannya ada 3 nggak? Iya. 3 juga, oke. Karena dia ngaruh. Kalau ada kucing 3, tapi makanannya tempat makanan 1, otomatis ya ngalah. Tapi kalau ada kucing 3, otomatis harus 3. 10 harus 10 tempat makanannya. Dan kalau malah misal umur baru 6 bulan, kalau betina, biasanya dia, kalau betina biasanya birahi pertama. Birahi pertama itu biasanya agak kurang lahap makannya. Dan bisa diselingi dengan makanan yang lain. Bisa jadi tuna, bisa jadi salmon, ataupun yang dia jarang, ataupun dikasih makanan basah. Biasa dikasih makanan kering, kan dia kalau makanan kering, ini lagi, Ibu, saya mau tanya, makanan kering itu ditutup dengan rapatkah, ataupun dengan karet doang? Itu ngaruh. Kalau ditutup dengan rapat, otomatis dia nggak akan keluar. Ini ya, tetap stabil aroma si makanan tersebut. Tapi kalau cuma diikat karet, otomatis dia lempem. Yang untuk penciumannya udah nggak ada lagi. Makanya bisa kita bilang, kok kucing ini nggak mau, tiba-tiba kita kasih kucing luar, mau. Kucing luar, apapun kita kasih, tetap mau. Itu dia. Bisa jadi, coba diselingin dengan makanan yang basah. Karena makanan yang basah itu baunya menyengat. Beda dengan makanan yang kering. Itu Ibu, dari saya. Dipancing lagi ya, kurang lebih ya. Oke deh, saya coba cari lagi ya. Pertanyaannya banyak banget nih ternyata nih, Dokter dan juga Kak Yuda. Mungkin aku pilih lagi, ada, mohon koreksi kalau saya salah ya, Vianya Makfira. Apa betul? Mungkin Vianya Makfira. Oh, oke. Yeah. Boleh bisa langsung bertanya, Ibu. Silakan. Iya, aku pengen nanya nih untuk ke dokter ini, dokter Davinya. Nah, aku punya kucing. Ada yang 4 bulan, 8 bulan, dan 2 tahun. Nah, akhir-akhir ini aku sering matiin kucing aku yang umur 4 bulan ini, sering minta susu ke kucing aku yang 8 bulan. Padahal yang 8 bulan ini juga lagi tidak hamil dan nggak ada susunya gitu. Ibunya yang umur 2 tahun sudah nggak mau nyusuin yang si 4 bulan ini karena mungkin udah gede juga gitu. Nah, itu kejadiannya kenapa ya? Kok bisa dia minta susu ke yang 8 bulan malah bukan ke punya. Aku juga bingung apakah dia merasa kurang gizi apa gimana? Baiknya aku mesti gimana? Mesti ngasih vitamin lebihkah atau gimana gitu? Minta pendapat dokter aja sih. Nah, ini aneh juga makanya. Ini saya jawab. Atau beli susu ya. Aku udah beli susu dan dia nggak mau sama susunya. Udah nggak tertarik lagi. Oke. Nah, begini. Kadang ada tingkah kucing itu lucu-lucu. Aneh
dan aneh-aneh. Dan sebenarnya usia, ini saya kasih tahu dulu, usia masa sapi, si induk sama si anaknya minum susu si induknya, itu masa usia 2 bulan. Itu udah sebenarnya udah tercukupi. Udah bisa, kalau mau dipisah, kalau bagi yang pelihara kucing ataupun yang pengen kembangkan, ya kan banyak lagi, itu udah bisa dipisah. Karena dia udah tercukupi semuanya sekitar 2 bulan. Tapi kalau udah sampai 4 bulan, tapi masih nyusu, itu dia memang ada kelainan sedikit. Misalnya kayak jahil dia. Jahil kepengen nyosor aja. Tapi caranya dipisah aja. Dipisah aja untuk sementara. Itu dia. Memang aneh. Kucing itu nggak bisa kita tebak sama sekali. Itu bukan karena kekurangan gizi atau gimana ya? Soalnya memang induknya ini yang 2 tahun, dia badannya lebih kecil. Jadi aku agak khawatir karena kucingnya kecil, gitu, kayak kurang gizi. Aku harus tambahin lagi vitamin-vitamin untuk si kucing yang kecilnya ini, gitu dong. Kalau si kucing ini beratnya ideal nggak? Umur 4 bulan beratnya berapa? 4 bulan dia 2,3 atau 2,4 gitu. Itu 4 bulan 2,4? Iya, gendut banget. Oh, itu kan luar biasa. Malah melebihi itu namanya. Emang rakus ternyata ya. Hah? Luar biasa ini. Itu biasa melebihi. Kalau umur 4 bulan tapi udah 2, sekian, itu melebihi. Tapi ya bagus, tapi berarti sekarang bukan si yang kecilnya ini yang kita harus bahas. Si induknya ini. Kenapa? Yang seperti saya bilang tadi, Mas Yudi. Seperti saya bilang tadi, kan umur induknya sekitar 3 ke atas. Kalau tidak, kejadian sama seperti yang dialami sama Ibu Marwah tadi. Nah, dia akan kurus, krempeng, dan akan susah untuk berkembang. Dan caranya biar cepat gemuk, yang pertama, kasih minum obat cacing. Untuk ini dulu, jadi yang parasit ataupun apa yang di dalamnya, biar ini dulu. Dan solusinya, coba cek dulu ke dokter hewan. Karena di situ mungkin ke dokter hewan terdekat, karena mungkin di situ ada solusi yang terbaik lagi. Kalau ke saya kesini ya nggak apa-apa, welcome, silahkan biar kita cek sekalian. Oh gini, ini solusinya loh. Nah, itu dia. Begitu Ibu. Oke, makasih ya dok. Ya. Semoga bisa jadi menambah ilmu ya, jadi tahu ya ternyata ya. Kejadian aneh. Iya. Tapi kita mungkin semua jadi sama-sama tahu ya dokter ya. Iya. Oke, saya coba lanjut nih. Mungkin ini salah satu penanya terakhir sebelum nanti kita coba pilih ya. Ini menarik nih. Ada Athina Zoraya. Betul? Mungkin bisa dinyalakan audionya Ibu Athina Zoraya? Iya, sudah. Ya, oke. Mau langsung bertanya kepada Dr. Davi atau langsung ke Yuda? Kami persilakan. Iya. Terima kasih. Halo Dr. Davi. Ya, halo Ibu. Ya, perkenalkan saya Athina. Ada 2 pertanyaan, Dok. Pertama adalah, saya pernah mendengar terkait tes golongan darah kucing ya, gitu. Jadi yang mau saya tanyakan, apa fungsinya tes golongan darah kucing selain untuk mengetahui saat kebutuhan transfusi darah dan golongan darah induk serta anakan. Jadi yang saya pernah ketahui itu adalah kalau misalnya golongan darah induk dan anakannya berbeda, itu tidak diperkenankan si anak menyusu kepada induknya, gitu. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana solusinya kalau memang indukannya golongan darahnya berbeda, sedangkan saya hanya punya 1 indukan di rumah, gitu. Apakah lebih baik saya memberikan milk replacer ke kitten saya? Atau bagaimana? Nah, terus yang pertanyaan kedua,
saya pernah mengalami kucing saya tidak survive penyakit panleukopenia. Nah, saat itu saya sudah berupaya ke beberapa klinik, namun ruang rawat inapnya pada penuh. Memang di kondisi pancaroba seperti ini, jadi banyak memang case kucing yang mengalami sakit panleukopenia, jadi pada rawat inap. Jadi, saya waktu itu dengan terpaksa membawa pulang tanpa ada ilmu ya kan untuk menangani sakit panle. Akhirnya kucing saya tidak selamat 6 jam kemudian. Gitu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana sih dok cara penanganan kucing sakit panleukopenia di rumah? Terima kasih. Oke, ini saya jawab dulu masalah pangle ya. Baik. Langsung. Namanya virus ya. Virus itu sebenarnya nggak ada obatnya. Sebenarnya. Dan ini pendapat saya pribadi ya. Karena si virus ini dia bisa menyerang hati, sebab karena kalau misalnya kita lihat kondisinya itu, kalau udah terserang virus panleukopenia, dia bisa bertahan biasanya 7 hari. Dan paling kalau dibawa ke dokter setempat, dia paling dikasih imun, booster, vitamin, infus, biar dia tidak dehidrasi. Kalau misalnya dia dehidrasi, otomatis akan mati. Dan bisa disembuhkan. Sebenarnya bisa disembuhkan. Disembuhkannya dengan cara kita memperbaiki imun si kucing tersebut. Kita kontrol semua makanan, asupannya. Ini logika aja kita main ya. Jangankan ke kucing, ke orang aja HIV/AIDS nggak ada obatnya, tapi bisa dikunci. Misalnya orang HIV/AIDS ada yang sampai 60 tahun, tapi dia ada HIV/AIDS, ada, tapi hidup. Begitu dia enggak. Dan kok timbul lagi? Misalnya ini udah pernah kena panleukopenia, udah sembuh nih. Tapi kita nggak segera kita vaksin. Itu bisa terserang lagi. Ibu bisa drop, langsung mati. Dia batasnya, jangan tunggu. Oh, saya ini udah mahir nih. Udah lama saya ternak kucing, udah atau apa ya kan. Wah, pakai obat ini bisa nih. Kasih. Udah 3 hari, drop. Nah itu kita bawa ke dokternya. Dok, kucing saya udah drop sekian hari. Nah, paling solusi dokter ya diinfus. Kasih multivitamin. Tergantung gejalanya. Misalnya dia dehidrasi, dikasih infus. Dia udah anemia, dikasih multivitamin. Biar bagus, biar ini lagi imunitasnya biar kuat untuk melawan si virus itu yang ada di tubuhnya. Rata-rata diare ya kan, karena dia memang sistem itu diserang pernafasan sama pencernaan. Selebihnya nggak ada. Karena kalau udah parah sampai ke hepatitis menguning. Pernah lihat nggak kucing menguning? Kenapa? Udah sangat kurus dan lama ditangani. Solusinya ya mati. Dan kalau masalah darah ya, saya jujur, kalau darah saya belum pernah main di darah karena saya belum senior aman, enggak. Kita lebih bagus ngomong jujur Ibu daripada ngomong produk kidul lah istilahnya. Kalau masalah darah, biasa satu keturunan bisa didonor dan satu ras bisa. Kalau ras misalnya Maine Coon ke Maine Coon biasanya cocok. Beda sama kita sekarang ada A+, ya kan? Ada O, ada AB. Kenapa ada A+ lagi sekarang? Kenapa nggak kayak dulu aja? O aja, BB aja, AA, AB. Iya nggak? Kenapa kok ada lagi?
dia memang makin lama makin ada pembaruan itu pasti. Itu kualitas, berarti ada plusnya, berarti ada kualitasnya. Di situ ada kandungan oksigennya bagus. Nah, itu dia tercukupi semuanya yang dibutuhkan, makanya dia plus. Tapi kalau misalnya tentang donor darah, saya banyak lihat kayak, maaf, tapi kalau di kucing saya jarang, lebih ke anjing. Anjing kayak golden, donor ke golden, yang lain itu cocok saya lihat. Tapi kan kalau kucing terlalu ini, kalau diambil darah si kucing ke kucing lain, nanti dia malah ngedrop. Iya, betul. Malah ngedrop. Tapi kalau geras anjing, itu besar. Cakupannya luas ya? Iya, itu jawabannya, Ibu. Ya. Baik, Dok. Terima kasih. Baik. Siap. Makasih. Oke. Yap. Terima kasih, Ibu. Semoga bisa cukup bisa diterima untuk jawabannya. Nah, tadi udah 3 penanya ya. Mungkin aku mau minta tolong sama Kak Davi nih. Dan Kak Yuda juga ya. Mungkin dari 3 penanya tadi, mungkin bisa bantu pilih saya untuk 1 orang yang akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya itu berupa Mas Yuda aja. Oke. Kak Yuda aja ya. Kak Yuda mungkin bantu, karena nanti salah satu dari mereka yang sudah bertanya akan mendapatkan hadiah buku dari KPG serta tambahan voucher 100.000 dari Pet Kingdom. Nah, tadi kalau misalkan itu ya, ada 3, ada Ibu Dea, Ibu Vanja, dan juga Atira. Kira-kira pertanyaan yang tadi sangat memberi inspirasi juga buat kita semua, yang mana nih Kak Yuda? Pilih kalau satu saya aja. Kayaknya yang ketiga ada menarik sekali nih. Oke, berarti buat Atira ya. Selamat ya. Ya, terima kasih. Congratulations. Terima kasih. Buat yang lain juga. Ibu mendapatkan buku langsung dari KPG dan juga voucher 100.000 dari Pet Kingdom. Yes, tuh. Bagus banget Bu bukunya. Nanti akan ada tim juga ya yang akan menghubungi Ibu. Nah, sebelum menutup mungkin saya butuh closing statement dulu deh dari Kak Davi dan juga Kak Yuda tentang pentingnya gizi dan juga kesehatan untuk anak kesayangan kita nih, kucing kesayangan kita. Makasih Kak Gomer nih dua Dokter Kak Davi hari ini sudah menemani kita semua dan teman-teman yang sudah bergabung Zoom hari ini. Kalau saya pribadi, saya mengatakan bahwasanya ketika seseorang berkomitmen untuk memelihara binatang, apapun itu, baik itu kucing, anjing, bahkan ikan sekalipun, kita harus berkomitmen untuk menjaga mereka, karena mereka adalah makhluk hidup juga. Jadi, tadi sangat menarik sekali teman-teman sudah bertanya terkait mereka peduli dengan kesehatan binatang peliharaannya, tentang anak kucing kesayangannya, gitu pun. Saya pribadi juga merasakan hal yang sama. Jadi, yang paling utama, cintai mereka seperti kita mencintai diri kita juga, karena memang mereka terus terang mendedikasikan waktunya, hidupnya kepada kita, karena kita sudah berani mengadopsi, kita sudah berani membawa mereka ke dalam kehidupan kita, sehingga kita harus berkomitmen untuk menjaga kesehatan mereka, kemudian juga kebugaran mereka, dengan tadi ada vitamin, ada vaksinnya, dan juga kenyamanan mereka. Jadi tidak hanya sekedar lagi ngikutin tren, ingin beli kucing tertentu yang lagi hit sekarang, tapi bagaimana kucing-kucing itu kita cintai sepenuh hati sebagai bagian daripada keluarga kita. Seperti itu, Mas Gomer. Harus digarisbawain tuh, mencintai seperti keluarga kita. Itu harus digarisbawain banget kayaknya. Oke, mungkin Kak Davi, closing statement-nya. Ya bagi kalau saya sih bagi pecinta kucing semuanya, yang atas namanya kucing, sebenarnya kucing ya. Kalau masalah kucing itu kucing sebenarnya binatang paling hoki. Menurut saya pribadi, kucing itu binatang hoki ya. Hoki. Jadi kalau kita pelihara kucing memang dengan tulus hati. Jangan begitu dia lagi sehat, otomatis kita senang. Begitu dia sakit, malas membawanya ke dokter setempat. Dan usahakan paling tidak check up itu per 2 bulan sekali buat imun tubuhnya semuanya. Keperluan dia, mau vaksin itu bagi saya itu wajib bagi pecinta kucing. Selebihnya ya nggak ada. Tapi ini masalah
klinik kami nih. Kalau di klinik Sahabat Hewan, kita ada, boleh ya, Mas Romer? Ya, kita di sini ada promo istilahnya. Kalau steril, kebiri, itu ada hari-hari tertentu kita sabar ya, kita foto terakhir. Hari Selasa sama hari Kamis. Boleh? Nanti boleh langsung di Instagram saya, Klinik Sahabat Hewan, itu boleh langsung WA ke situ ataupun chat di situ langsung. Itu sih langsung ya. Saya. Ya, terima kasih Mas Gomer dan Mas Yuda dan atas peluncuran buku Kucingpedia. Good. Mudah-mudahan buku ini sangat bagus buat pencinta pemula-pemula kucing. Model ras apa kepengen mau diadopsi. Di sini ada tertera semuanya. Lengkap. Lengkap. Nggak ada yang ketinggalan di buku Kucingpedia. Boleh nanti dicari di Gramedia di seluruh Indonesia. Siap. Yes. Oke. Terima kasih dokter. Oke, pokoknya nanti para viewers sekalian nih jangan lupa tadi seperti kata dokter bisa langsung konsultasi juga di Klinik Sahabat Hewan ya. Oke, terakhir juga mungkin sedikit aja dari Pet Kingdom, salah satunya kita juga ada penawaran, ada promo flash sale up to 50% sampai tanggal 30 September. Mungkin bisa cek juga apa aja barang-barangnya di IG-nya Pet Kingdom di Pet Kingdom ID. Terima kasih banyak. Semua. Terima kasih untuk Kak Yuda. Terima kasih untuk Kak Davi. Terima kasih juga mewakili kru yang bertugas juga. Ini berkat kerjasama dari KPG serta Pet Kingdom. Kami semua mengucapkan terima kasih. Dan sampai ketemu juga. Next-nya kita ada acara lagi yaitu menggambar kucing bersama Asti Hussein. Nah ini dia. Penasaran seperti apa nanti live-nya? Ketemu lagi berarti minggu depan. Oke, jangan lupa mendaftar. Terima kasih. Sehat-sehat untuk kita semua. Maaf jika kita ada salah. Sampai jumpa. Dadah.